Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tekanan itu apa. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada luas permukaan bidang. Contohnya, saat kita memberikan dorongan atau gaya pada permukaan suatu benda, maka akan terjadi tekanan. Oleh karena itu, tekanan sangat dipengaruhi oleh kekuatan dorongan gaya, luas permukaan yang tertekan, dan zat yang bersangkutan dengan tekanan. Tekanan dapat terjadi dalam zat padat, cair, dan gas. Masing-masing tekanan dalam setiap zat memiliki karakteristiknya sendiri. Karakter yang dimaksud itu seperti apa? Berikut adalah penjelasan dan pemaparan materi tekanan zat dimulai dari tekanan zat padat. Tekanan zat padat berbanding lurus dengan besar gaya. Artinya, semakin besar gaya atau dorongan yang diberikan, semakin besar juga tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Maksudnya, semakin besar luas bidang akan suatu benda, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Itulah sebabnya mengapa atraksi sulap duduk di atas bangku yang memiliki banyak paku dapat dilakukan, karena permukaan pakunya sangat luas sehingga tekanannya lemah. Akibatnya, paku tidak menancap ke bagian tubuh pesulapnya. Hal tersebut tentunya berbeda jika paku hanya menyelubungi sebagian kecil permukaan tubuh, apalagi hanya satu buah. Paku tersebut akan menembus tubuh karena tekanannya sangat kuat. Selanjutnya yaitu tekanan zat cair. Ketika kita menyelam di dalam air, telinga kita akan terasa tertekan, bukan? Apalagi jika kolam yang kita selami lebih dalam. Semakin dalam tekanan tersebut, rasanya lebih kencang. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ternyata, kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu tekanan gas. Tekanan gas dapat dibuktikan dengan percobaan sederhana menggunakan gelas yang diisi air lalu ditutup dengan kertas. Jika gelas tersebut dibalikkan dengan cepat sembari menahan kertasnya, maka air di dalam tidak akan tumpah bahkan ketika kita melepaskan tangan kita dari kertas. Hal tersebut terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara seperti dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot balon udara mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya yang ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Hal tersebut terjadi karena udara panas lebih ringan dari udara dingin. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Tekanan zat juga memegang peranan penting pada makhluk hidup. Misalnya, bagaimana tanaman mengangkut air dan nutrisi yang dibutuhkannya melalui tekanan. Berikut adalah beberapa pemaparan aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Xilem dan floem adalah jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan pada tumbuhan. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Selanjutnya yaitu pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan meliputi akar, batang, daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi tumbuhan terpenuhi, dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan
zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun atau daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tanaman lain yang dituju, atau daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan floem. Selanjutnya, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Yang terakhir adalah tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 mili O2 dan mengeluarkan sebanyak 200 mili CO2. Proses pertukaran antara O2 dengan CO2 terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Baiklah, itu saja materi tentang tekanan zat dan penerapannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bye-bye.